Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh sejenak. Kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu yang berjudul Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Votum dan salam. Rekan-rekan pemuda remaja sekalian, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan bahwa kebaktian kita berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menyertai kita sekalian. Dan beserta saudara juga. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk kembali. Teman-teman semua, seringkali kita memiliki sifat serakah dan tidak peduli terhadap sesama kita. Dan karena hal tersebut, rasa kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita menjadi hilang. Sebagai remaja pemuda Kristen, kita menjadi tidak ada makna. Melalui perenungan tema kita pada hari ini yang berjudul Apa Peduliku, kita diajak untuk peduli terhadap sesama agar kehidupan kita menjadi lebih baik dan bermakna. Seperti yang Allah ajarkan kepada kita, mari kita angkat pujian dari lagu yang berjudul Allah Peduli. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Teman-teman, dalam menjalani masa muda ini, kita seringkali tidak peduli terhadap saudara kita. Seringkali kita juga menginginkan sesuatu secara berlebihan. Saat ini, Tuhan mengundang kita, saudara dan saya, untuk mengakui dosa kita di hadapannya. Jemaat diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi.
Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, kami ingin memohon ampun jikalau seringkali dalam hidup kami tidak memperdulikan saudara kami yang membutuhkan pertolongan, kami bersikap acuh tak acuh, kami abai terhadap sesama kami, dan kami mungkin dalam kehidupan sering memiliki rasa serakah yang berlebihan. Tuhan, tolong ampuni dosa-dosa kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Untuk merespon doa pengakuan dosa, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Berita anugerah, teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Yesaya 1 ayat 16-18. Demikian, basuhlah, bersihkan dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai. Selanjutnya mari kita nyanyikan ya dari lagu yang berjudul Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Pelayanan firman. Rekan-rekan pemuda dan remaja, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur jika pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk berbakti kepadamu. Di dalam segala situasi yang tidak menentu, segala pergumulan yang mungkin sedang kami alami, kami rindu mendengarkan suara Tuhan untuk menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Mampukan kami untuk bisa mendengarkan dengan baik,
memahami, dan juga melaksanakannya dengan pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami membuka hati kami, Tuhan, penuhilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami pun dapat hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah doa dan kerinduan kami. Berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah setiap firman yang ditabur boleh hanya berasal daripada-Mu saja. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Sungguh suatu hal yang luar biasa, saya dapat menyapa kembali setiap kita secara virtual. Dan pada kesempatan hari ini, pembacaan Alkitab akan terambil dari kitab Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 hingga 21. Roma 12 ayat 9 hingga 21, saya akan membacakan bagi kita sekalian sebuah perikop yang berjudul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita pagi ini ialah apa pedulimu? Sebuah kata yang seakan terlihat skeptis, bahkan satir, mengejek seperti itu. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin menceritakan suatu kisah yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai siswa maupun mahasiswa. Suatu hari, karena saya juga bekerja sebagai seorang guru, seorang siswa memberikan komentar di sistem pembelajaran yang sekolah saya gunakan. Bunyinya, ini sering sebenarnya ya, bunyinya adalah, Pak, mohon izin untuk mengumpulkan tugasnya terlambat, karena alasannya seringkali macam-macam. Internet di tempat saya mati, tidak berjalan dengan baik, atau saya ada keperluan tiba-tiba dengan keluarga harus ke sini ke sana. Dulu ketika sekolah masih berjalan secara tatap muka, tentu alasan-alasan kecil semacam ini tidak dapat diterima. Biasanya siswa baru tidak hadir ketika sakitnya juga yang mungkin cukup memberatkan, atau ketika ada acara keluarga yang sangat penting, misalkan ada pernikahan atau ada saudara yang meninggal. Tetapi sekarang alasan-alasan kecil seringkali membuat saya dan para guru lain ya mengizinkan seperti itu.
untuk beberapa kasus, hal ini bisa dianggap sebagai kepedulian guru atau dosen kepada siswa atau mahasiswanya. Tetapi tidak jarang juga siswa-siswi yang memanfaatkan kepedulian guru ini atau dosen ini untuk tidak hadir aja, pura-puranya pergi, padahal di rumah sedang tiduran, sedang masak, atau sedang melakukan aktivitas lain, tidak sesuai yang izin yang diberikan. Nah, rekan-rekan sekalian, di sisi lain gitu ya, mungkin ada juga guru atau dosen yang tidak mengizinkan. Udah, saya sudah memberikan waktu segini, mau alasannya apapun, yaitu urusan kamu. Mungkin dari kita yang siswa ataupun mahasiswa tentu bilang, wah dosennya kejam, sudah kondisi pandemi seperti ini, kok dia tidak mau mengerti. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada 4 kondisi kepedulian seseorang gitu ya, 4 tipe kepedulian seseorang. Yang pertama adalah orang yang memang peduli. Karakternya ya dia memang selalu mempedulikan orang lain. Yang kedua, orang yang terbiasa tidak peduli, cuek dengan yang lain. Yang ketiga, orang yang peduli atau pernah peduli, tetapi semakin lama semakin menjadi tidak peduli karena ditipu atau dipermainkan. Dan yang keempat sebaliknya ya, orang yang dulunya mungkin cuek tetapi karena mendapat perhatian, kemudian makin lama dia bertumbuh menjadi orang yang peduli. Nah, kita yang mana kira-kira? Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ketika kita membicarakan kepedulian di pagi ini, sebenarnya ada suatu dilema besar. Mengapa? Karena kita sekarang hidup di dalam era pandemi, ketika kita tidak berinteraksi langsung dengan orang lain. Saya pribadi, terakhir kali saya bertemu dengan keluarga itu sudah 1,5 tahun yang lalu ya, di Desember 2019. Jadi cukup lama. Dengan siswa-siswi saya, teman-teman sekalian mungkin juga bertemu dengan teman-teman yang lain, kita sudah hampir 1 tahun tidak bertemu tatap muka. Maka ada tantangan ketika kita berbicara tentang kepedulian di era pandemi ini. Yang pertama adalah karena kita tidak berinteraksi langsung. Yang kedua, kita tidak melihat. Yang ketiga, bisa saja itu kita lupa. Bukan karena sengaja lupa ya. Ya katakanlah seperti ini, ketika kita berada di kelas, berada di organisasi, berada di lingkungan pergaulan manapun, kita bisa bertemu dengan 50, 100 orang, dengan banyak orang. Mungkin orang yang pagi harinya kita tidak ingat, karena kita bertemu kita jadi ingat, oh iya saya masih punya utang sesuatu sama dia. Oh iya saya mau pinjam sesuatu sama dia. Ada banyak urusan. Tetapi ketika kita hidup di era pandemi ini, mungkin kita hanya akan berinteraksi dengan orang-orang yang dekat gitu ya. Mau ngomong sama si ini, ya sungkan, nggak ada keperluan apa-apa gitu. Jadi bukan sengaja lupa, tapi ya memang lupa. Kemudian yang terakhir yang mungkin sering kali terjadi adalah kita tidak bisa memahami situasi orang lain secara utuh gitu ya. Ketika kita di sekolah, ketika kita di kampus, ada teman yang menceritakan masalahnya gitu ya. Karena kita ketemu tiap hari mungkin, kita berinteraksi dengan dia, kita bisa memahami kondisinya. Tetapi mungkin sekarang terbatas dengan chat, dengan telepon. Ya syukur-syukur video call. Kalau video call setidaknya kita bisa melihat raut muka yang membantu kita untuk memahami. Tetapi tetap saja karena intensitas pertemuannya menjadi berkurang, maka kita akan kesulitan untuk memahami kondisi orang lain. Ketika orang lain bilang, aduh gue bete nih, gue sebel. Sebel kenapa sih? Mungkin kita akan menjadi telan mentah-mentah. Misalkan dia menceritakan temennya yang lain, gue sebel udah satu kelompok sama dia pas tugas ini, begitu jatah dia yang ngerjain, kerjanya nggak beres, akhirnya nilai gue yang jelek. Serta merta kita akan menjudge gitu ya dengan informasi yang diberikan. Wah memang nih si ini seperti itu orangnya. Tapi mungkin akan berbeda ketika kita bertemu dengan mereka dengan langsung ya, bertatap muka, kita akan memahami kondisinya secara utuh. Jadi kita bisa memberikan kepedulian yang sebagaimana mestinya. Maka inilah tantangan kepedulian di era pandemi. Bagaimana kita memberikan kepedulian sebagaimana Tuhan menuntut kita untuk peduli kepada yang lain. Nah, berbicara tentang kepedulian, ada beberapa nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus melalui bacaan kita di pagi ini. Yang pertama ada pada ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura.
Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau kita mau peduli kepada orang lain, kunci yang pertama adalah jangan pura-pura. Istilah kerennya di era ini tuh fake ya, ada fake friends, fake relationship gitu ya, fake, pura-pura, hanya superficial, hanya di permukaan saja. Janganlah kita melakukan ini ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau kita memang ingin peduli sama seseorang, ya udah peduli aja gitu. Jangan merasa aduh sungkan dilihat yang sama yang lain kok saya nggak nanyain sendiri, nggak enak. Ya jangan gitu. Biarlah itu memang tumbuh dari hati kita. Kalau memang ada orang yang memerlukan bantuan, ya kita bantu. Tetapi jangan ada embel-embel yang lain atau ada sesuatu di belakang kita, ada udang di balik bakwan gitu ya. Jangan. Kemudian ketika peduli, nasihat yang kedua adalah untuk peduli itu ada harga, ada ketidaknyamanan yang mungkin harus kita bayarkan. Ada sesuatu yang membuat hidup kita menjadi terusik, tetapi itu harus terjadi karena kita ingin peduli kepada yang lain. Kita lihat ayatnya yang ke-10 ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, saling mengasihi, saling mendahului dalam memberi hormat berarti di sana ada inisiatif. Ya, harus berangkat dari kesadaran dan mungkin ada harga yang harus dibayarkan gitu ya. Kayak kalau kita di sekolah gitu ya menghormati guru gitu kan mungkin sudah sistem gitu ya, orang yang lain juga melakukannya. Tetapi ketika ada teman yang mungkin menurut kita dia tidak pantas untuk dihormati, kemudian kita menaruh hormat ke dia, ketika dia ngomong kita dengarkan dengan baik walaupun mungkin tingkahnya tidak seperti yang kita pikirkan, itu ada rasa tidak nyaman tetapi harus kita lakukan karena itu adalah sesuatu yang baik. Harga yang harus dibayarkan bisa saja berupa waktu. Ketika kita nelpon, ya ternyata dia lagi butuh cerita lama, waktu. Bisa juga tenaga, bisa juga pikiran ataupun ingatan. Oh iya, si ini kemarin sedang mengalami musibah. Saya coba telepon, ada ingatan, ada pikiran yang harus diberikan. Dan kemudian kasih Kristus. Ya, poin yang ketiga, kasih Kristus, marilah kita jadikan landasan dan teladan ketika kita mempedulikan orang lain. Ketika kita membaca kisah-kisah di Alkitab, ada banyak peristiwa yang Yesus lakukan karena Yesus peduli kepada orang lain. Ketika orang buta dicelikan, karena dia peduli. Mujizat pertama, air menjadi anggur pada perkawinan di Kana, ada rasa peduli. Rasa peduli yang diberikan oleh Yesus adalah kepedulian yang tanpa menuntut balas. Kita tidak pernah membaca orang-orang yang sudah disembuhkan, kemudian disentuh oleh Yesus Kristus ini, kemudian membayar sesuatu, gitu ya. Tidak ada balasannya. Jadi murni karena Yesus peduli, dan biarlah kita bisa memiliki sikap kepedulian seperti ini. Ketika kita mempedulikan orang lain, jangan menuntut balas. Dan kemudian marilah kita lihat ayat-ayatnya yang ke-17 hingga 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kita lanjut sedikit ayatnya yang ke-20. Tetapi jika seterumu, musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ya, jadi kepedulian yang Kristus ingin lakukan di dalam hidup kita bukanlah kepedulian pada orang-orang yang baik saja ternyata.
Dia ingin kita menjadi pribadi yang peduli kepada semua orang, termasuk kepada yang jahat, kepada orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Dia bilang, Alkitab bilang bahwa dengan demikian kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Ada satu pemahaman, satu tafsiran bahwa tradisi orang-orang pada zaman itu adalah membawa bara api gitu ya, di atas kepalanya. Jadi ketika membawa bara api itu dia diletakkan di atas kepala. Ya mungkin nanti apinya ini bisa digunakan untuk sesuatu yang lain, tetapi supaya tidak mati atau ketumpahan sesuatu ditaruh di atas kepalanya. Jadi menumpukan bara api di atas kepala itu bukan artinya membakar kepalanya ya, tetapi ketika bara api yang dibawa oleh seseorang ini mati, orang itu akan kesulitan untuk menyalakannya lagi. Jadi akan memerlukan bantuan orang lain untuk menyalakan bara api di atas kepalanya. Menumpukan bara api di atas kepala sendiri ini berarti adalah kesediaan untuk menolong orang lain ketika orang itu tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika orang itu memang memerlukan bantuan dan kita hadir di sana. Jadi Alkitab ingin kita mempedulikan orang lain yang jahat pada kita sekalipun, sampai pada titik ketika orang itu sudah melukai kita, tetapi ada titik terendah pada diri orang itu sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa, kita dituntut untuk hadir di sana, untuk peduli kepada mereka. Yang terakhir, ayat yang ke-21, hendaklah menjadi pengingat dan penguat kita. Di sana dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dulu saya kecil ketika mendengar kata-kata ini berasa sangat heroik gitu ya, sangat luar biasa. Oke, saya akan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya akan mengasihi musuh-musuh saya. Tetapi ketika kita beranjak remaja, beranjak pemuda, beranjak dewasa, rasanya hal ini menjadi sesuatu yang sangat sulit gitu ya. Ada teman yang ngegibahin di belakang gitu ya, rasanya kok baik sama dia kok susah ya. Dia kan sudah ngomongin saya di belakang, udah menjelek-jelekan. Ada orang yang pinjam duit nggak ngebalikin, dibaik-baikin kok rasanya nggak ikhlas gitu ya. Jadi ada banyak hal yang dulu ketika kecil terasa heroik, terasa mudah, tetapi ketika kita dewasa menjadi susah. Nah, ketika kita mendengar ini, tetapi hendaklah ini menjadi pegangan kita. Orang lain boleh melakukan apapun, tetapi ketika kita berbuat baik, itu adalah karena Tuhan menuntut kita untuk melakukan itu. Jadi marilah kita berjuang meskipun tidak nyaman, meskipun ada harga yang harus dibayar. Marilah kita mengusahakan kepedulian kepada semua orang meskipun kita berada di tengah pandemi seperti ini. Sebagai penutup saya akan membacakan ilustrasi sebuah kisah, bukan ilustrasi ya maaf, sebuah kisah yang beredar di jagat maya, di Twitter. Sebuah kisah nyata yang berjudul Dokter Rp1.000. Klinik Dr. Franciscus Saverius Sudanto terletak di Jayapura. Sudah hampir 40 tahun ia mengabdi di sana. Masyarakat mengenalnya sebagai Dokter Rp1.000 sebab ia hanya mengenakan biaya Rp1.000 bagi tiap pasien yang berobat ke kliniknya. Sudanto bahkan rela kalau tidak dibayar. Semua ini ia lakukan untuk menolong orang miskin. Sebelumnya saya kenakan biaya Rp500 per pasien. Jumlah tersebut telah meningkat menjadi 1.000. Tetapi kalau ada orang yang mau membayar 500 ataupun hanya dengan ucapan terima kasih, ya saya terima ucapnya. Konsultasi dokter umum di daerah itu biasanya sekitar 25.000. Kalau dokter spesialis sekitar 50.000. Nah, Sudanto sendiri ini lahir di Kebumen, Jawa Tengah, merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Umar adalah kontraktor dalam pemerintahan kolonial Belanda dan ibunya Mursila adalah seorang perawat. Sudanto pertama belajar matematika dan ilmu pengetahuan alam di UGM, tetapi ditinggalkan setelah 1 tahun untuk mengikuti saran ibunya menjadi dokter, ya, berkuliah di Fakultas Kedokteran.
Saya mengambil tes lain di School of Medicine. Mungkin ibu saya ingin salah satu dari anaknya menjadi seorang dokter untuk mengikuti jejaknya sebagai seorang perawat, kata Sudanto. Sudanto lulus pada tahun 1975, ia diwajibkan peraturan pemerintah untuk melakukan pelayanan di daerah pedesaan. Kementerian Kesehatan memintanya untuk memilih provinsi di mana ia ingin ditugaskan dan Sudanto memilih Irian Jaya yang sekarang disebut Papua. Saya memilih Irian Jaya karena saya menyukainya. Selain itu, pada waktu itu, jika kita memilih provinsi lain seperti Sulawesi, Jawa, atau Sumatera, kami harus membayar semacam suap kepada pejabat kementerian. Saya tidak punya uang sehingga saya memilih Papua yang tidak mengharuskan saya untuk membayar suap. Di Papua, Sudanto pertama kali ditugaskan di suku Asmat sebelum dipindahkan ke Jayapura, di mana ia bertugas di rumah sakit jiwa sampai ia pensiun beberapa tahun lalu. Selama karirnya di Departemen Kesehatan, Sudanto menerima penghargaan untuk penggunaan obat generik terbanyak. Mereka membayar 1.000 untuk biaya dokter. Bagaimana kita bisa memberi mereka resep untuk obat yang mahal? Mereka datang ke sini karena mereka memiliki uang yang terbatas. Jadi kami memberi mereka obat-obatan dengan harga yang cocok untuk mereka, katanya. Dalam satu hari, jumlah pasien tertinggi yang ditangani bisa mencapai 200 orang. Dia membuka prakteknya jam 8 pagi sampai 2 siang tiap hari. Tapi bahkan sebelum jam 8 pagi, sudah banyak kerumunan di depan kliniknya, Farmasi Rahmat, ya, klinik tempat Sudanto berada. Kesan pertama dari dokter ini adalah bahwa beliau adalah orang yang sangat sederhana. Kendaraannya pun hanya sebuah mobil tua, namun hampir semua warga di Jayapura telah mendengar tentang dia. Bahkan setelah bertahun-tahun, Sudanto tidak memiliki niat meninggalkan Papua untuk kembali ke kampung halamannya. Di mana-mana sama saja, kami dapat menawarkan layanan kami tidak hanya di kampung halaman kami, tetapi juga di tempat-tempat lain di mana kita paling dibutuhkan. Di Jayapura, Sudanto bertemu Elizabeth dan menikahinya pada tahun 97 dan mereka dikaruniai 5 orang anak. Ketika ditanya mengapa dia tidak menambah fee-nya menjadi 5.000, ia berkata bahwa tidak semua orang di sana memiliki 5.000 rupiah. Banyak orang memiliki masalah dalam mendapatkan uang sebanyak itu. Saya tidak ingin melihat siapapun tidak bisa berobat ke dokter hanya karena mereka tidak memiliki uang 5.000. Saya hanya ingin membantu orang-orang yang kurang beruntung. Saya tidak punya niat lain. Dengan penghasilan sedikit, meninggalkan pertanyaan besar bagaimana ia mampu menghidupi keluarganya. Sudanto mendapatkan penghasilan tambahan dengan mengajar di Universitas Cendrawasih serta 2 juta dari pensiunannya. Keluarganya tidak pernah mengeluh tentang keputusannya untuk hidup dengan biaya rendah. Ini sudah cukup, kami terbiasa dengan kondisi ini, itu sudah cukup bagi kami, katanya ringan. Ketika ditanya berapa lama ia akan menjalankan prakteknya, ia berkata, saya tidak mampu melakukannya lagi. Dia bilang kepuasan hidup tercapai bukan karena kita memiliki banyak, melainkan karena kita bisa memberi banyak. Jadi rekan-rekan sekalian, ketika Pak Sudanto bisa mengabdikan hidupnya, bagaimana dengan kita? Marilah kita meneladani Kristus dan memberikan kepedulian kepada orang-orang di sekeliling kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Sekarang kita akan memasuki pengakuan iman rasuli. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang berintah sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota remaja dan pemuda yang berulang tahun pada tanggal 15 Februari sampai 21 Februari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Marilah kita bersatu, kita masuk di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kalau sampai dengan hari ini kami masih memiliki tempat tinggal, masih memiliki banyak fasilitas, masih memiliki banyak keberuntungan yang tidak dimiliki oleh banyak orang di luar sana.
Tuhan, ajarilah kami untuk bisa mempedulikan orang lain sama seperti Engkau telah mempedulikan kehidupan kami yang berdosa ini ketika Engkau mau datang ke dunia memberikan nyawamu bagi penebusan dosa kami semua. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk semuanya itu, dan biarlah kami dapat meneladani kasih-Mu dengan mempedulikan semua orang termasuk mereka yang membenci kami. Meskipun itu sulit Tuhan, tetapi ajarlah kami untuk selalu bisa mengalahkan kejahatan dengan sikap baik, dengan kebaikan yang kami teladani dari Kristus Tuhan kami. Tuhan, pada saat ini kami juga ingin berdoa bagi setiap tanggung jawab kami, status kami sebagai anak, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, dimanapun kami Engkau tempatkan, biarlah kami dapat melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik sesuai dengan Engkau yang telah anugerahkan, percayakan talenta yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Biarlah kami dapat mengembangkan diri kami, dan biarlah orang-orang di sekeliling kami dapat melihat kasih Kristus melalui apa yang kami lakukan. Kami juga berdoa untuk orang-orang sekitar kami, untuk rekan, sahabat yang mungkin kami tidak jumpai dalam waktu lama, untuk keluarga, untuk guru, dosen, untuk atasan, untuk tetangga-tetangga di lingkungan kami berada. Tuhan, kami berdoa untuk mereka, biarlah mereka pun dapat berada di dalam lindungan Tuhan, dan mereka pun dapat boleh menyaksikan kasih Kristus dengan keberadaan kami di sana. Kami juga berdoa untuk usaha, untuk pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kami. Kami berdoa biarlah Engkau berikan kekuatan bagi mereka di dalam masa-masa sulit ini, sehingga setiap upaya daya yang dilakukan dapat berhasil. Tuhan, kami juga berdoa untuk penanganan pandemi dan juga proses vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Tuhan yang beri kegigihan, beri kelancaran, sehingga setiap rencana yang dibangun dan dibuat boleh dilaksanakan dari tingkat yang tertinggi sampai dengan tingkat yang terendah. Berikan masyarakat kami juga kesadaran dan kehati-hatian di dalam beraktivitas, sehingga persebaran virus corona boleh dapat dicegah, dan kami pun dapat hidup kembali dengan nyaman dan juga dengan beraktivitas seperti sedia kala, dengan sehat dan juga dengan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Tuhan, kami juga berdoa untuk ujian yang mungkin sesaat lagi kami akan hadapi. Tuhan, berikan kami persiapan yang baik untuk kami yang sedang menyusun tugas akhir, yang sedang bergumul dengan sesuatu. Biarlah kiranya Engkau juga memberikan kekuatan agar kami mampu untuk menjalaninya. Kami menyerahkan semua harapan kami, semua keinginan kami, semua keperluan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau mengerti jauh lebih baik ketimbang kami mengerti diri kami sendiri. Kami ingin mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan yang memiliki kehidupan ini. Kami menaruhkan segala sesuatunya, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dari ayat Mazmur 106 ayat 1. Demikian. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Seraya kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian yang berjudul Tabuh Gendang. Sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allah-Mu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sekarang kami sudah memberikan sebagian dari berkat kami yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Kiranya persembahan ini bisa berkenan bagi-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hari ini kita telah belajar bersama, memiliki sifat peduli dan tidak serakah terhadap sesama kita.
Dan saat ini, mari kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan Yesus terhadap kita. Mari kita angkat pujian dari KJ 424, Yesus menginginkan kehendakku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Rekan-rekan sekalian, kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini mari kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.